Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أخرج أحمد عن عطاء بن يسار قال Imam Ahmad bin Hanbal telah mengeluarkan riwayat dari Imam Atha bin Yasar. Qala, beliau berkata, laqitu Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Saya telah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Faqultu akhbirni an sifat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khabarkan kepadaku tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat, dalam kitab Taurat. Faqala, maka beliau berkata, ajal, baik. Wallahi innahu la mawsufun fit Taurati bi sifatihi fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat sebagaimana sifat-sifatnya diterangkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam ayat ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah mengutus kamu sebagai saksi dan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai penolong bagi orang-orang Arab. Anta abdi wa rasuli, engkau adalah hambaku dan utusanku. Samaitukal mutawakkila, aku memberimu nama al-mutawakkil. La fadhun wala ghalibun wala sahhabun fil aswaq. Baginda Rasulullah SAW adalah orang yang tidak kasar ucapannya dan tidak kasar pula hatinya, tidak keras hati. Wala sahhabun fil aswaq, dan beliau tidak pernah berteriak-teriak, bersuara yang kencang tinggi di pasar-pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yaghfir, tetapi beliau memberi maaf dan mengampuni. Wala yaqbidahu Allah, dan Allah Ta'ala tidak akan mematikan beliau hatta yuqimul millatal auja, sehingga mereka, yakni para pengikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan agama yang telah bengkok, agama yang lurus di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadi bengkok, maka diluruskan kembali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana caranya? Bi ayyaqulu, yaitu dengan mereka mengucapkan la ilaha illallah,
yaftahu bihi a'yunan 'umya. Allah Ta'ala akan membuka dengan perantaraan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mata-mata yang buta, wa adanan summa, dan membuka telinga-telinga yang tuli, wa quluban ghulfa, dan membuka hati-hati yang tertutup. Wa akhrajahu al-Bukhari, dan Imam Bukhari mengeluarkan riwayat nahwahu seperti riwayatnya Imam Ahmad an Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bulan Maulid. Jadi sirah yang akan kita pelajari adalah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca kitab Al-Quran, maka kita akan dapati cerita-cerita nabi-nabi terdahulu, cerita-cerita umat-umat terdahulu. Itu kalau kita baca Al-Quran. Sebaliknya, umat-umat terdahulu, kalau membaca kitab mereka membaca kitab Taurat, mereka membaca kitab Zabur, mereka membaca kitab Injil, maka mereka akan dapati kisah-kisah Nabi akhir zaman. Nabinya belum datang, tapi kisahnya sudah ada. Bahkan mereka akan dapati kisah-kisah umat akhir zaman. Padahal umatnya belum lahir, kita-kita ini kan belum lahir, tapi sudah Allah ceritakan akan datang Nabi akhir zaman, demikian. Akan datang umat akhir zaman, demikian. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ketika diceritakan keistimewaan umat akhir zaman, beliau berkata, ya Allah, jadikan umat itu umat saya. Maka Allah Ta'ala berfirman, tidak bisa. Umat akhir zaman itu untuk Nabi akhir zaman. Di sini Imam Ahmad bin Hanbal, yang lebih terkenal dengan Imam Hambali, salah satu imam madhab, beliau telah meriwayatkan sirah ini dari Imam Atha bin Yasar, seorang tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang berguru kepada sahabat, namanya tabi'in. Kata Imam Atha bin Yasar, saya telah berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bapak dengan anak sama-sama sahabat. Lalu saya berkata, tolong dong ceritain sifat-sifatnya Rasulullah yang terdapat dalam kitab Taurat. Sahabat Abdullah bin Amr bin As ini termasuk sahabat yang dikenal alim, pintar, dan diakui oleh sesama sahabat, dan orang yang ahli ibadah betul. Maunya itu tiap hari khatam Quran, maunya itu tiap hari khatam Quran. Malam maunya tidak tidur, ibadah terus. Maka bapaknya mikir, ya apa carane ben anakku iki rada lewat titik. Digolek no bojo. Akhirnya dinikahkan. Setelah beberapa hari, Amr bin As nengok mantunya. Apa do? Kabarmu? Saibah. Ya apa suamimu? Abdullah. Ya sebaik-baik suami ya, suami saya. Siang
tidak pernah makan, malam tidak pernah tidur. Loh, kok pancet aja gitu Bapak ya? Kok pancet aja ada ini? Dikira padahal cantik tuh istrinya, bukan tak cantik. Akhirnya Amr bin As narik anaknya, Abdullah, ayo ikut abah. Mana bang? Kita ketemu Nabi. Setelah ketemu, ya Rasulullah, ini Abdullah anak saya ini sudah tak nikahkan, anaknya cantik, anak orang terpandang, terhormat. Tapi kalau siang puasa terus, malam ibadah terus. Jadi istrinya gak pernah disentuh. Maka kata Nabi SAW, wahai Abdullah, bukankah dalam diri saya ada contoh untuk kamu, ada teladan untuk kamu? Saya ini malam ibadah, tapi ya tidur juga. Dan saya punya istri, saya penuhi hak mereka. Siang saya puasa, kadang-kadang gak puasa terus. Apakah tidak ada contoh dalam diri saya untuk kamu? Sudah kamu baca Quran sebulan sekali khatam saja. Saya mampu ya Rasulullah lebih dari itu. Ya sudah, 15 hari sekali khatam. Saya mampu ya Rasulullah. Ya sudah, 10 hari sekali khatam. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Seminggu sekali khatam. Saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Ya sudah, 3 hari. 3 hari sekali khatam. Jadi 1 hari 10 juz. Itu jak nawar. Jadi kalau nawarnya kita dengan sahabat ini beda. Kalau nawarnya kita disuruh seminggu minta sebulan kan gitu. Kalau sahabatnya disuruh sebulan, saya mampu ya Rasulullah, lebih dari itu. Sebulan 2 kali, setengah bulan sekali khatam saya mampu. Ya wis, setengah bulan, udah saya 10 hari juga mampu. Akhirnya oleh Nabi sudah 3 hari saja. Kalau kamu baca 3 hari sekali khatam, itu kamu masih bisa baca dan masih bisa mentadaburi maknanya, masih bisa membayangkan artinya. Tapi kalau kamu sehari khatam 30 juz dibaca sehari, kemungkinan besar kamu tidak bisa mentadaburi makna. Ya hanya baca lafadznya saja. Ini sekilas tentang sahabat Abdullah bin Amr bin As. Maka beliau pun menjawab, baik, saya akan ceritakan sifat-sifat Nabi SAW yang diterangkan dalam kitab Taurat. Jadi orang dulu pun sudah baca. Sebagaimana juga terdapat sifat-sifat Nabi di dalam Al-Quran. Yaitu dalam ayat, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, syahidan sebagai saksi. Saksi bagi siapa? Saksi bagi para nabi-nabi yang diutus sebelum beliau. Saksi bagi para nabi-nabi yang telah diutus sebelum beliau. Dan beliau juga menjadi saksi bagi seluruh umat. Wa mubasysyiran, dan memberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan memberi ancaman. Di antaranya, barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah dalam imannya, maka dia akan mendapatkan surga sebagai balasannya. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, maka akan masuk surga. Ini kabar gembira. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, maka diberi 5 keuntungan.
Yang pertama, rezekinya dimudahkan, diberkahkan. Yang kedua, diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Yang keempat, melewati sirat secepat kilat. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Ini kabar gembira. Orang yang berpuasa dikasih kabar gembira. Tapi orang yang tidak beriman maka diberi ancaman. Orang yang meninggalkan sholat diberi ancaman. Orang yang meninggalkan puasa diberi ancaman. Nah, begitulah agama. Ada pahala, ada dosa, ada surga, ada neraka, ada kabar gembira, ada ancaman. Wa hirzan lil ummiyin, dan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penolong atau pelindung bagi ummiyin, yaitu orang-orang Arab yang kebanyakan memang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Seperti, mohon maaf, kalau kerajaan Romawi ini kerajaan maju, kerajaan Persia kerajaan maju. Tapi kalau orang Arab yang hidupnya berpisah-pisah dan terbagi oleh wilayah-wilayah yang keras, tandus, kering, dan secara pendidikan jauh tertinggal dibanding Romawi dan Persia. Kalau sekarang mungkin orang Badui kali ya. Orang Badui kan kebanyakan ya ada sekolah. Mungkin seperti itulah keadaan Arab waktu itu. Anta abdi wa rasulil, kau adalah utusanku dan hambaku. Aku memberi nama kamu Al-Mutawakkil. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya nama lebih dari 200. Kalau Allah Subhanahu wa taala, nama yang kita hafal, yang dianjurkan untuk kita hafal itu ada 99 nama. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Barang siapa menghafalnya maka akan masuk surga. Man ahsaha dakhalal jannah. Tapi bukan berarti namanya Allah itu 99, bukan. Namanya Allah itu tidak terhitung. Hanya Allah sendiri yang tahu. Tapi tidak perlu kita hafal semua, cukup hafal 99 saja, maka ada jaminan masuk surga. Coba kalau kita baca dulu dalam Al-Quran, kadang-kadang di bagian awal atau akhir ada Asmaul Husna. Coba lihat Al-Hannan, Al-Mannan, ada nggak dalam Asmaul Husna yang 99? Tidak ada. Padahal kita biasa doa Ya Hannan, Ya Mannan. Tapi di dalam yang 99 itu tidak ada. Ya Dayyan, Ya Sultan. Dalam 99 itu tidak ada. Maknanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak terhitung. Begitu pula nama-nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terhitung, lebih dari 200. Ahmad, Muhammad, kemudian Syahid, Bashir, Nadhir, Al-Mutawakkil dan sebagainya. La fadhun wala ghalidun wala sakhabun fil aswaq. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang lemah lembut, ucapannya lemah lembut, hatinya pun halus, lembut.
kasar omongan beliau dan tidak pula kasar hati beliau. Ada orang itu kadang-kadang omongannya kasar tapi hatinya lembut. Kalau ngomong ceplak-ceplak gitu, tapi hatinya lembut, penuh kasih sayang. Nah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Hati beliau lemah lembut dan kata-katanya pun lemah lembut. Beliau tidak pernah teriak-teriak, tidak pernah. Wala sakhabun fil aswaq. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak pernah teriak-teriak di pasar. Padahal pasar ini tempatnya orang teriak-teriak. Pasar ini tempatnya orang teriak-teriak. Tapi Nabi tidak pernah, walaupun di pasar. Kalau di pasar saja tidak pernah teriak-teriak, apalagi di luar pasar. Wala yanfa'u bis-sayyi'ati as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yaghfir. Dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan memberi maaf dan memberi ampunan. Kalau ada orang berbuat buruk kepada Nabi, Nabi tidak pernah balas selagi itu berkaitan dengan pribadinya sendiri. Kalau yang dihina pribadi beliau tidak pernah balas. Kalau yang dizalimi pribadi beliau tidak balas. Tapi kalau yang dizalimi adalah orang lain, maka beliau akan marah. Ada orang datang ke Mekah, bawa barang, di samping mau haji dan umrah zaman jahiliyah. Kemudian Abu Jahal memborong semua barangnya. Mas, barangmu tak borong kabeh. Bayarnya kok, sampean selesaikan dulu ibadahnya. Maka setelah dia selesai manasik zaman jahiliyah, maka dia datang ke rumah Abu Jahal nagih. Ini saya sudah selesai, saya mau pulang, tolong dibayar. Terus nanti aja, besok datang lagi nanti, besok datang lagi nanti. Akhirnya orang ini putus asa. Dilihat ada orang kumpul-kumpul di depan Ka'bah, maka dia datang. Itu kumpulan orang-orang kafir. Kemudian dia cerita, saya bawa barang, diborong oleh Abu Jahal. Sekarang waktunya saya pulang, saya tagih, tapi menghindar terus. Sudah berkali-kali saya tagih, tidak pernah berhasil. Tolong saya ini lagi butuh, saya mau pulang. Nah, orang-orang kafir ini melihat Kanjeng Nabi SAW lagi sholat. Kata mereka, kamu lihat orang itu, kamu minta tolong sama dia. Tidak ada yang bisa tolong kamu kecuali dia. Padahal maksudnya orang-orang kafir ini mau mengadu antara Kanjeng Nabi dengan Abu Jahal, bertarung gitu loh. Maksudnya gitu. Akhirnya dia tunggu sampai Nabi selesai sholat. Kemudian dia cerita, saya minta tolong dengan mereka itu, mereka tak mau menunjuk kamu, katanya hanya kamu yang bisa. Ayo, hello aku. Itu orang-orang kafir yang tadinya duduk-duduk menguntit dari belakang, kepengen tahu. Wah, ini kalau terjadi perkelahian, terjadi carok lumayan ini. Carokan nih model yang ini. Begitu Nabi ketok pintu, Abu Jahal keluar. Kemudian Nabi tanya, kamu kenal nggak orang ini? Iya, saya tahu. Kamu ngambil barang dia kan? Iya.
Dan kamu belum bayar? Iya, bayar sekarang. Itu Abu Jahal masuk, ngambil duit, dihitung semua, dibayar, selesai. Kemudian Nabi pulang. Orang itu pun pulang. Orang-orang kafir yang muktin tadi akhirnya datang ke rumah Abu Jahal. Heran katanya. Saya kira akan terjadi caroan. Ternyata sampean malah bahaya. Tidak lawan sama sekali. Apa kata Abu Jahal? Kalian tidak lihat tak? Itu di belakang Muhammad itu ada ular naga. Kalau saya tidak bayar, saya dicaplok. Jadi Nabi kalau untuk dirinya sendiri dizalimi dia, Nabi tidak balas. Tapi kalau orang lain, Nabi akan balas. Balasnya untuk orang lain. Atau agama yang dihina, sholat kok dihina, Nabi akan marah. Ada perempuan bercadar dihina, Nabi marah. Sampai akhirnya orang Yahudi yang ada di Madinah itu diperangi gara-gara menghina perempuan bercadar. Tapi kalau pribadi Nabi sendiri, Nabi tidak apa-apa. Walakin ya'fu wa yaghfir. Nabi akan memberi maaf. Wala yaqbidahu Allah hatta yuqimul millatal aujad. Dan Allah Ta'ala tidak akan mematikan baginda Nabi SAW, tidak akan mewafatkan beliau sampai beliau dengan para sahabat yang mengikuti beliau menegakkan agama yang lurus sebagai ganti agama yang bengkok. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, agama di Mekah itu agama yang hanif, yang lurus, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian terjadi pembengkokan sehingga terjadi penyembahan berhala. Akan dikembalikan kepada ayyaqulu la ilaha illallah. Mereka akan berkata lagi la ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, kemudian hijrah beliau dari Mekah keluar ke Madinah itu juga terjadi bulan Rabiul Awal, dan beliau meninggal di Madinah dalam usia 63 tahun juga pada bulan Rabiul Awal. Jadi lahir, hijrah, dan meninggal di bulan yang sama. Kemudian harinya juga sama. Lahir hari Senin, menerima wahyu pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juga pada hari Senin. Kemudian hijrah ke Madinah itu juga terjadi pada hari Senin. Dari rumah, kan rumah Nabi dikepung oleh orang Quraisy dengan pedang terhunus. Di tengah malam beliau keluar, dan orang-orang yang mengepung beliau tidak melihat sama sekali, karena Allah cabut kemampuan melihat pada mata itu. Allah cabut sehingga tidak melihat. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan dinding di depan mereka, di belakang mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat. Nabi keluar tidak bisa melihat. Itu malam Jumat, pengepungannya itu malam Jumat. Tapi kan nggak langsung keluar dari Mekah, bersembunyi dulu di Gua Thur 3 hari 3 malam. Jumat, Sabtu, Ahad. Malam Senin baru beliau meninggalkan Gua Thur dan meninggalkan Mekah. Jadi keluar dari Mekahnya itu hari Senin.
Kemudian masuk di Quba. Masuk di Quba itu hari Jumat lagi. 3 hari di Quba, Jumat, Sabtu, Ahad, mendirikan Masjid Quba. Kemudian pada hari Senin baru beliau melanjutkan perjalanan dari Quba masuk ke kota Madinah. Quba ini di pinggiran kota Madinah. Masuk kota Madinahnya itu pada hari Senin. Kemudian terjadinya perang Badar juga pada hari Senin, dan beliau meninggal dunia juga pada hari Senin. Kelahiran baginda Nabi SAW membawa rahmat bagi seluruh manusia. Baru lahirnya saja, belum hidupnya, belum matinya. Kanjeng Nabi itu lahirnya, hidupnya, matinya, semuanya rahmat bagi umat akhir zaman. Sebelum Abraha menyerang Ka'bah, itu sudah ada Raja Yaman yang mau menyerang Madinah dan mau menyerang Mekah. Kalau Abraha itu Nasrani. Abraha itu Nasrani. Dia raja, tapi raja kecil, atau lebih tepat disebut sebagai gubernur. Kemana dia nginduk? Nginduknya ke Habasyah. Habasyah ini Afrika, Ethiopia, Somalia, dan sekitarnya. Itu dulu namanya kerajaan Habasyah. Raja Habasyah mengerahkan pasukan untuk menjajah Yaman, dan akhirnya bisa dikuasai, sehingga Yaman menjadi wilayah kerajaan Habasyah. Gubernur sebelumnya namanya Aryab. Setelah Aryab mati diganti Abraha. Itu agamanya Nasrani. Sebelumnya lagi agamanya orang Yaman apa? Ya, kebanyakan menyembah patung. Di antara raja yang berkuasa di Yaman sebelum ditaklukkan oleh Habasyah, ini raja yang juga berambisi untuk meluaskan wilayah kekuasaan, sampai bawa pasukan mendekati perbatasan Madinah, mau menyerang orang-orang Madinah. Sampai di perbatasan ada orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah, minta izin ketemu dengan raja. Kata orang Yahudi, "Tuan Raja, saya ingin mengingatkan Tuan Raja karena saya sayang dengan Tuan Raja." Mengingatkan apa? Ini Madinah nanti akan jadi kampung hijrahnya Nabi akhir zaman. Kalau sampai mau menyerang, mau menghancurkan Madinah, sampai tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Pasti ada kekuatan luar sana, kekuatan langit yang akan menghalangi keinginan sampai sendiri akan hancur. Ini ada ini, kitabnya ini saya bawa ya. Kitabnya saya bawa. Hanya dilihat, oh iya, percaya deh. Kalau begitu saya nyerang Mekah saja. Jangan, Mekah juga sama. Justru lahirnya itu di Mekah. Lahirnya di Mekah. Nanti mulai dakwah di Mekah. Nanti hijrahnya ke Madinah. Dan sampai tidak bisa menghancurkan dua kota ini, tidak bisa. Ya jangankan raja-raja zaman itu ya, Dajjal saja penguasanya penguasa. Dajjal ini lebih sakti daripada Fir'aun sekalipun. Itu tidak bisa masuk Mekah Madinah, itu tidak bisa. Semua dikuasai Dajjal, daratan, lautan, gunung, semua dikuasai Dajjal.
Tapi masuk Mekah Madinah tidak bisa. Akhirnya raja ini menganut agama Yahudi. Inilah awal mulanya orang Yahudi di Yaman. Tetapi kemudian diserang oleh Habasyah dan berganti sebagian menjadi agama Nasrani. Ini karena kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, Mekah ini bebas daripada penjajahan. Mau datang penjajah tak berani, mau datang penjajah tak berani. Karena Mekah adalah kota kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita bagi secara mudah, kita bagi 3. Dari lahir sampai umur 35 tahun, ini kehidupan beliau yang penuh dengan akhlak, penuh dengan akhlak yang baik, kedermawanannya, ketawadhuannya. Semua diakui. Sehingga ketika peristiwa meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, ketika orang-orang Quraisy bertengkar siapa yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya ini. Jadi yang namanya Masjidil Haram itu kan di lembah, kanan kirinya bukit semua. Kalau hujan besar banjir, jadi Ka'bah itu hancur. Akhirnya dibangun ulang. Setelah jadi, ketika mau meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, terjadilah pertengkaran di antara kepala suku. Hampir caroan itu. Akhirnya mereka sepakat, wes gini ya, ini masjid ini kan banyak pintu. Ini pintu A, siapa yang masuk lewat pintu A ini, dia yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Subhanallah, dengan izin Allah, takdir Allah, yang masuk lewat pintu itu adalah Kanjeng Nabi, umur 35 tahun, belum jadi Nabi. Begitu Kanjeng Nabi masuk, semua mengatakan hada al-amin radina, hada al-amin radina. Inilah al-amin, inilah al-amin. Kita ridho, kita puas, kita terima. Jadi semua mengakui Kanjeng Nabi itu al-amin, orang yang dipercaya. Beliau yang menyambung silaturahmi, beliau yang mendamaikan orang yang bertengkar, beliau yang menyantuni fakir miskin, anak yatim, beliau yang menghormati orang-orang tua, menjamu tamu-tamu yang dikenal maupun tamu-tamu yang tidak dikenal. Jangan khawatir datang di Mekah walaupun tidak ada warung, kelaparan pun jangan khawatir. Tidak ada warung hotel zaman itu, Pak. Tapi orang datang itu dari mana-mana ya bisa makan semua, nginep semua. Kanjeng Nabi SAW bukan hanya ngasih makan orang, itu kalau nyembelih onta, dagingnya tuh disebar di bukit-bukit supaya apa? Dimakan oleh burung-burung, dimakan oleh anjing-anjing liar. Semua mengakui akhlaknya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 35 tahun, tetapi dengan akhlak beliau yang luar biasa, orang Arab tak berubah. Ya wis tetap gitu-gitu aja. Tetap nyembah berhala, tetap mabok, tetap berzina, tetap berjudi, tetap berperang, saling bunuh satu sama lain. Tak ada berubah. Maka baginda Nabi SAW mulai beribadah, bertahanus di Gua Hira. Di Gua Hira, di Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Dari kota Mekah kira-kira 5 kilo ke Jabal Nur. Nabi mulai ibadah di sana, nyepi, khalwat,
Sampai Siti Khadijah radhiyallahu anha apabila suaminya belum pulang, pamitnya seminggu dan bekalnya pun untuk seminggu, kok belum pulang, maka Siti Khadijah radhiyallahu anha bawa bekal terus nyusul suaminya naik ke Gua Hira. Belum ada pancatannya, sekarang kan sudah ada. Dulu ya masih batu. Naik sampai ketemu dengan Kanjeng Nabi SAW, kemudian diserahkan bekalnya. Wahai suamiku, ini saya bawa tambahan bekal. Karena panjenengan hanya bawa bekal seminggu kok belum pulang, barangkali masih pengen lama, ini tak bawain lagi. Luar biasa. 5 tahun seperti itu, beribadah seperti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, millah Ibrahimiyah. Tetapi orang Arab juga tidak berubah, tetap dalam kejahiliahan mereka. Sejak turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disusul dengan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, disusul dengan ya ayyuhal muddaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan sukses. Masuk Islam, selamat dunia akhirat. Terus didakwakan dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, dari kemah ke kemah, hari-hari, siang, malam. Terjadi pertentangan, tapi kemudian terjadi perubahan. Ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi akhirnya terjadi perubahan. Maknanya dengan akhlak saja belum cukup, dengan ibadah saja belum cukup. Kapan masyarakat jahiliyah berubah? Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah. Bagaimana dakwah Nabi SAW di Makkah dan Madinah? Insyaallah kita lanjut pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita keberkahan dalam umur kita, keluarga kita, anak cucu kita, memberikan kita istiqamah dan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, mertua kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, para pendahulu kami. Ampunilah dosa suami kami, anak-anak kami, istri kami. Ampunilah dosa karib kerabat kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami. Ampunilah dosa guru-guru kami, kiai-kiai kami, orang-orang yang berjasa dan berbuat baik kepada kami. Ampunilah dosa semua orang Islam yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan pedoman hidup kami. Perbaikilah dunia kami ya Allah, yang merupakan tempat kami hidup, tempat kami berusaha, tempat kami mencari bekal. Dan perbaikilah akhirat kami ya Allah, yang mana tempat kami kembali kepadamu. Berikan kami istiqamah, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.